oleh dinasti ini. Jadi memaafkan tapi tidak melupakan. Hal yang sedemikian itu tidak kembali diulang-ulang. Karno, betul. Panglima Sudirman itu adalah santri-santri. Pemirsa CBTV News, kembali bersama dengan kami dalam program spesial kami, yaitu acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Ya, kali ini CB News berkesempatan mengundang ya salah satu narasumber ya yang cukup fenomenal di beberapa hari ini. Beliau adalah salah satu penggiat anti korupsi. Untuk mempersingkat waktu, pemirsa, saya coba langsung menyapa kepada narasumber kita yang sudah hadir bersama dengan saya di studio CB News pada hari ini. Langsung saya menyapa, apa kabar ini? Baik. Mohon maaf, saya buka ini. Ya, nggak apa-apa, saya udah steril. Dengan Bung Safrul ya. Terima kasih sudah datang di studio. Lama saya agendakan ini, cuma baru kali ini ya. Siap. Bisa memperkenalkan diri dulu, menyapa warga Probolinggo. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini memang sudah lama dihubungi oleh Bung Luis, tapi saya mohon maaf baru kali ini ada kesempatan karena memang kesempatan kita cukup padat juga Bung Luis. Baik sebagai pebisnis sekaligus sebagai aktivis juga Bung Luis gitu. Putra daerah Probolinggo nih ya. Ya, betul. Baik, Bung Safrul ya. Saya panggil Bung Safrul aja ya. Oke. Bung Safrul, sebelum kita melanjutkan ngopi bareng kita ngobrolnya, saya hari ini cukup mendadak karena agendanya tidak saya terlalu siapkan. Ya, jadi studionya juga masih belum saya rapikan. Ada banyak botol madu ya, cuman saya kasih tahu dulu sama Bung Safrul. Ini botol madu ini bukan madunya dari luar kota, tapi milik putra daerah Probolinggo. Oke. Saya mohon maaf. Ya. Daerah ini memang kaya raya dari berbagai potensi, termasuk madu ini kan selain menyehatkan, tapi ini juga bernilai ekonomi yang cukup bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Tapi kalau kemudian daerah ini menjadi daerah termiskin, Bung Lois, itu kan ironis sekali gitu loh. Jadi ada pertanyaan besar kemudian, kenapa daerah yang subur makmur ini kemudian menjadi daerah termiskin? Itu dia. Mumpung Bung Safrul sebagai narasumber yang setiap hari nih rasanya nggak pernah capek bicara kenapa Probolinggo menjadi surveinya nomor urut 4 kan begitu. Ternyata di studio banyak madunya yang adalah dari Probolinggo. Kira-kira menurut Bung Safrul sebagai pengamat dan penggiat ada yang salah di sini? Saya melihat begini, Bung Luis. Di tanah yang subur makmur ini ada beberapa hal yang kemudian saya menganggap ini salah kelola lah ya. Karena sebetulnya pilihan kita bertata negara ini dengan pilihan bahwa kita memilih sistem demokrasi itu saya pikir sudah cukup tepat, tetapi kemudian pada implementasinya itu kemudian tidak memberikan tujuan itu keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan itu terhadap masyarakat Kabupaten Probolinggo, sehingga kemudian simpul-simpul itu dihegemoni oleh kekuasaan. Kemudian simpul-simpul kesejahteraan juga dihegemoni oleh segelintir orang saja, sehingga ada banyak ketimpangan di situ, Bung Luis. Saya sangat menyayangkan sekali gitu loh. Pada sistem ketatanegaraan kita itu jadi ada selain eksekutif ada juga legislatif, ada juga yudikatif, yang kemudian semestinya ini menjalankan fungsinya masing-masing. Bahwa dinasti ini menguasai di daerah ini di semua lini, semua lini, sehingga kemudian tatanan demokrasi itu nyaris lumpuh, termasuk juga parlemennya. Itu padahal parlemen punya fungsi, perannya adalah fungsi kontrol juga. Semestinya. Artinya ketika eksekutif ini menjalankan kebijakan yang tidak pro rakyat, siapa yang akan kemudian mengingatkan kalau tidak fungsi legislasi ini? Jadi saya berharap ke depan kemudian masyarakat tetap ingat bahwa penting mempunyai wakil-wakil di dewan agar bisa memperjuangkan hak-haknya itu
Baik, Bung Safrul. Bung Safrul ini dari beberapa pekan ini saya lihat ini menjadi salah satu tokoh yang cukup viral dan fenomenal. Begitu lantangnya ini ya Anda ketika berbicara tentang korupsi ya. Ada masyarakat mau tanya terbuat dari apa hatimu ini kan gitu. Kok begitu lantangnya Anda memperjuangkan bagaimana menyelamatkan nasib masyarakat ini. Kira-kira punya target kira-kira? Saya merasa kemudian tidak pernah lelah untuk kemudian menyuarakan melawan ketidakadilan itu karena memang panggilan hati. Saya dan Bung Samsudin sama-sama punya latar belakang santri. Artinya terlalu jauh ini, beda nih latar belakang santri ya kan. Sebetulnya itu kewajiban Bung Luis. Jadi juga, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya dengan Bung Samsudin pilihannya kemudian nahi mungkar. Itu melawan kekuasaan yang dolim. Risikonya luar biasa, Bung Luis. Kami dihadapkan dengan beberapa risiko termasuk menutup akses ekonomi kami. Tapi kami percaya bahwa yang mengatur hidup itu adalah Tuhan. Kami sekedar menjalankan kewajiban saja, Bung Luis. Tapi kayaknya pas juga karena sejarah bangsa ini berdiri, kita kalau baca sejarah bangsa ini berdiri juga peran penting dari para ulama ya dalam kemerdekaan dan membangun bangsa. Artinya Anda adalah penerus. Ya berharap kami ini menjadi santri yang berguna untuk bangsa dan negara lah, Bung Luis. Pupuk ini kayaknya sudah beberapa bulan yang lalu nih sudah diperjuangkan oleh Bung Safrul sama partnernya ini. Betul. Samsudin ya tentang harga pupuk ya. Terpantau seperti apa harga pupuk di Kabupaten Probolinggo? Hari ini pasca OTT itu harga pupuk sudah mulai kembali pada harga HET. Soal PKH misalkan kartu-kartu penerima itu ada banyak dipegang tangan orang lain dan perangkat desa, tapi hari ini sudah banyak yang dikembalikan pada haknya. Artinya ada dampak positif. Ada dampak ya? positif gitu. Berarti ini adalah kemenangan rakyat ini? Ini adalah kemenangan rakyat Kabupaten Probolinggo. Kami hanya menjadi penggerak saja bahwa kami tidak punya kepentingan politik apapun selain perbaikan. Kami sampaikan bahwa latar kami, saya dan Bung Samsudin sama-sama pengusaha, Bung Luis, dan tidak satupun bisnis kami, perusahaan kami bekerja pada APBN dan APBD. Jadi kita tidak punya kepentingan dengan berarti siapapun. Berarti ini disponsori sendiri nih kayaknya? Disponsori sendiri, Bung Luis. Jadi ke depan kita cuma berharap bahwa pemerintahan yang baru siapapun ini, gitulah, komitmen, keterbukaan dan membuka partisipasi bagi seluruh warga masyarakat Probolinggo untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ini. Memang selama ini tertutup begitu di wilayah kabupaten, apa dibatasi kekuasaannya selama ini? Jauh lebih dahsyat dari itu, Bung Luis. Jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan, Bung Luis. Berarti ini menggurita ini kayaknya ya. Kalau kemudian ini disebut kekuasaan yang absolut, hampir kekuasaan yang absolut, dan itu cenderung korup. Bisa dibuktikan, Bung Lois, bahwa lembaga kami LIRA berperkara dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo itu sudah beberapa kali, tapi sampai hari ini belum ada eksekusi. Artinya ketika masyarakat meminta data yang memang itu menurut ketentuan undang-undang itu data yang harus disediakan. Tetapi ketika kita minta itu luar biasa, Bung Luis. Sampai kami berperkara ke Komisi Informasi hanya untuk mendapatkan data itu. Hanya untuk mendapatkan data. Saya berharap kemudian ayo kawan-kawan yang ada di DPRD Kabupaten Probolinggo sekali saja tunjukkan bahwa kalian mewakili kami rakyat Probolinggo. Kita akan mensupport lah. Dan kita akan tetap berkontribusi. Ayo sharing. Kami masyarakat dan LIRA kebetulan punya banyak relawan, bisa saling kemudian bersinergi untuk bagaimana pembangunan. Artinya mengkritik tapi pro ya. Kritik yang kemudian itu tujuannya perbaikan. Di awal berarti apa yang dilakukan selama ini Bung Safrul dan teman-teman salah satu dengan partner
Bung Samsudin dan teman-teman penggiat yang lain ini artinya untuk membangun ini. Untuk membangun. Bung Luis bisa saksikan perjalanan kami. Kebetulan CB News ini channel yang cukup istiqomah kemudian mengikuti perjalanan kami dari awal. Beberapa persoalan itu kita tidak bawa ini ke ranah hukum, tapi kita warning agar ada perbaikan. Ada banyak contoh-contoh itu. Artinya coba membuka ruang diskusi kayaknya. Coba membuka ruang itu, mencari jalan keluar, bagaimana masyarakat tidak dirugikan. Dan tidak sampai di situ, Bung Luis, bicara soal kemiskinan misalkan, kita tidak cuman mengkritik saja. Kawan-kawan Lira istiqomah setiap bulan kami mengumpulkan urunan. Yang bisa bantu 20.000, yang bisa bantu 50.000, yang bisa 100.000, 100.000. Berarti bukan cuma sekedar kritik ya? Bukan sekedar kritik. Ketika BPS menyampaikan merilis data BPS dan kemudian daerah ini masuk nominasi 4 termiskin dan bersamaan dengan tahun itu juga Kabupaten Probolinggo menurut indeks Komisi Informasi itu nomor 4 daerah paling tertutup se-Jawa Timur. Tertutup selain miskin. Wah. Padahal kita di era terbuka. Ya. Ini berita bagus ini kayak. Tetapi ketika kemiskinan itu ada pada usia-usia produktif, ya bagaimana kemudian pendekatannya? Apakah diberi pelatihan ataukah dibukakan usaha yang disupport pendanaannya oleh pemerintah kabupaten? Jangan kemudian apa yang menjadi hak masyarakat itu kemudian dirampas, kemudian memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita itu orang beragama, Bung Luis. Jadi bahwa selain hukum dan norma yang kita sama-sama sepakati di dunia ini, gitu. Ada hukum Tuhan, Bung Luis. Ini menjadi catatan ya. Buat pemerintahan yang baru atau siapapun yang hari ini kemudian memegang pemangku kebijakan di Kabupaten Probolinggo. Ayo, ini menjadi era perubahan. Karena masyarakat sangat berharap sekali. Jadi apapun kita, kalau demi bangsa dan negara kita harus jadi keset, jadi apapun asal itu berguna buat bangsa dan negara dan masyarakat, kita akan berikan itu. Jebolan santri akhirnya dalam pergerakan ini dikolaborasi nih rasanya. Itu yang kemudian tidak pernah ditangkap, Bung Lois, karena memang mencoba ditutup-tutupi oleh sejarah bahwa Bung Karno, Panglima Sudirman itu adalah santri-santri yang handal, yang memberikan kemudian semangat buat negeri ini meraih kemerdekaannya, Bung Luis. Kita jangan terlalu berpikir santri hanya cukup belajar tentang agama kan. Itu gitu loh. Jadi santri sebetulnya pada prinsipnya dididik untuk bisa memberikan manfaat terhadap bangsa dan negara dan masyarakatnya lewat jalan apapun. Pasca OTT kita lihat di sana kan hanya jual beli jabatan kepala desa, tapi beberapa hari CB News juga ikut meliput. Ini sudah mulai melebar kemana-mana ini. Harapan saja, Bung Safrul punya harapan ke depan seperti apa Probolinggo ini? Ini kita mohon doa untuk semuanya agar teman-teman KPK kemudian diberikan kekuatan dan bisa kemudian menjalankan tugas-tugas penegakan hukum di Kabupaten Probolinggo. Tentu kita menghargai proses-proses hukum itu dan sangat berharap kemudian ini kemudian diungkap dengan tuntas, Bung Luis. Informasi-informasi sudah kami sampaikan, tinggal bagaimana kemudian, karena sifatnya informasi yang kami sampaikan di awal itu merupakan guidance saja, petunjuk awal untuk KPK masuk. Dan selain jual beli jabatan, Bung Luis, dijual beli jabatan saja itu kan yang di OTT itu PJ Kepala Desa, jabatan terendah lah ya. Padahal sebelum-sebelumnya ada eselon 3, eselon 4, eselon 2 yang hari ini juga KPK kayak sepertinya mulai masuk ke materi itu. Dengan penggeledahan-penggeledahan yang Bung Luis ikuti itu kan mencoba masuk
ke sektor-sektor yang lain yang itu menjadi objek memang ya apa yang dilakukan oleh dinasti ini. Jadi sektor-sektor belanja barang dan jasa, sektor-sektor perizinan, sektor-sektor pendapatan daerah kita itu diduga kuat sekali Bung Luis bahwa itu menjadi sumber daya yang kemudian dinikmati oleh segelintir orang, Bung Luis. Kemudian kita berharap pasca ini Probolinggo berubah ya. Saya mengajak pada semua pihak, untuk kemudian catatan kelam ini kita kemudian tutuplah dengan kemudian memaafkan tapi tidak melupakan. Artinya apa? Ya hal-hal yang memang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kita bukan perorangan ya. Bukan perorangan. Kita memaafkan itu agar kemudian kita ke depan menatap masa depan lebih baik, Bung Luis. LSM Lira di Kabupaten Probolinggo siap bekerja sama dengan pemerintah ya? Prinsipnya kami kritis, independen dan siap bermitra dengan tapi tetap kritik. Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanpa menghilangkan rasa kritis kami, Bung Luis. Pro tapi kritik. Pro tapi kritis, gitulah. Tapi untuk membangun ya. Untuk membangun, Bung Luis. Bukan untuk menjatuhkan kan? Tergantung penerimaannya, Bung Luis. Kalau itu kritik diterima tapi niatnya dengan positif, itu akan menghasilkan yang luar biasa. Tapi kalau itu diterima dengan negatif, ya seperti ini kejadiannya, Bung Luis. Baik, Bung Safrul. Waktu kita terbatas, semangatnya luar biasa juga Bung Safrul ini. Siap. Dengan teman-teman yang lain semangat terus. Saya berharap bahwa TV CB News ini tetap menjadi TV yang kritis dan menyuarakan suara-suara rakyat, Bung Luis. Siap. Sama-sama kita jadi corong ya. Oke, Bung Safrul, terus berkarya untuk masyarakat. Siap. Semoga alumni santri yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat ini. Sejarah mencatat bahwa bangsa ini lahir ada peran begitu besar dari para ulama-ulama besar tentunya. Dan kalian adalah ulama milenial. Amin. Kira-kira seperti itu. Siap, Bung Luis. Oke, baik pemirsa. Demikianlah ngobrol kami pada hari ini bersama Bung Safrul ya. Adalah alumni santri ya yang hari ini masuk dalam pergerakan demi memperjuangkan masyarakat, nasib masyarakat tentunya. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.